Urban legend menjadi bagian yang tak terpisahkan di masyarakat sejak lama. Kisah-kisah mistis di perkotaan atau pedesaan selalu memiliki sisi menarik untuk diceritakan. Bahkan, sebagian besar masyarakat mempercayai kebenaran kisah-kisah tersebut. Di samping saya, sudah ada narasumber yang memiliki pengalaman mistis yang merubah hidupnya. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Selamat datang Pak Reza. Ya. Terima kasih sudah hadir di konten kali ini. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reza Pahlavi. Terima kasih banyak sudah diundang di program ini untuk menceritakan pengalaman saya. Baik, apa betul Pak Reza ada pengalaman mistis yang merubah hidup Pak Reza? Ya, pengalaman saya ini bisa dikatakan mistis ya, karena pengalaman yang saya alami ini merubah jalan hidup saya hingga akhirnya sampai sekarang ini saya berjalan menggunakan alat bantu jalan setelah mendapatkan pengalaman tersebut. Oke teman-teman, langsung saja kita saksikan ceritanya sekarang. Bagaimana awal mula Pak Reza mengalami kejadian ini? Jadi kejadian ini terjadi sekitar tahun 2009. Itu pada saat saya masih SMA kelas 2. Tahun 2009. Tahun 2009. Jadi kejadiannya pada hari Sabtu malam minggu Di Kediri. Di daerah Kediri. Iya, di Kediri. Jadi pada saat itu malam minggu, biasanya kan saya bersama teman-teman sudah SMA, jadi setiap malam minggu itu selalu mengadakan nongkrong bareng di kota. Jadi keliling sepeda motor sama teman-teman banyak di kota. Jadi rumah saya dari kabupaten, untuk tempat nongkrongnya itu di kota. Itu hal lumrah yang dilakukan remaja waktu itu ya? Ya, betul sekali. Awal mulanya pada saat itu, pada hari Sabtu itu, saya masih ingat betul ketika pulang sekolah sudah merencanakan bahwa nanti malam bersama teman-teman nanti kita ke kota. Jadi keliling sambil ngopi atau nongkrong sama teman banyak, sudah merencanakan. Pada saat itu pulang sekolah itu saya ketemu si Mbah ini adalah tetangga depan rumah saya yang sudah sepuh, yang sudah almarhum sekarang. Saya jarang ngomong sama beliau. Ya. Pada hari itu saya masih ingat betul omongannya beliau, seperti mengingatkan kepada saya. Namanya Mbah Wiji. Jadi si Mbah ini ngomong ke saya seperti mengingatkan, hei, hari ini dino iki dino wage ojo dolan nek omah ae. Hari ini wage itu nama weton di hari Jawa, Sabtu wage. Jadi pada saat Sabtu wage, si Mbah ini seperti mengingatkan kepada saya bahwa untuk tinggal di rumah, jangan bermain keluar. Kemudian saya seperti tidak menghiraukan, karena ya namanya anak muda pada saat itu kan, dan saya sedikit tidak percaya dengan seperti itu. Mungkin cuma sekedar orang tua saja mengingatkan, dan pada saat itu masih muda jadi membiarkan saja omongannya. Kemudian setelah siang itu
sore berkumpul dengan teman-teman. Sudah berkumpul, kemudian berangkat ke kota itu sekitar pukul 7 malam. Ada berapa rombongan waktu itu? Naik motor semua ya? Naik motor semua. Sama teman-teman lebih dari 10 motor. 10 motor Bergoncengan semua. ya, dikalikan 2 lah ya. Ya, sekitar 20 anak. Iya. Karena seumuran ya, remaja. Kemudian tidak terjadi apa-apa. Ya seperti biasa berangkat naik motor ke kota bersama-sama. Tapi pada saat itu saya masih ingat betul, saya tidak memakai helm. Oh, Ya, karena apa ya, merasa sudah malam, jadi dengan rombongan, dan niatnya memang untuk nongkrong kemudian pulang. Jadi tidak pakai helm, saya membonceng teman saya. Teman saya ini namanya Samsul. Jadi kejadian ini hanya saya dan teman saya yang saya gonceng ini, yang namanya Samsul ini, yang akan mendapati kejadian pengalaman mistis ini. Jadi dari kabupaten rumah ya, kemudian menuju kota itu sebetulnya biasa-biasa saja ya suasananya. Ya, jaraknya dari rumah saya ke tempat nongkrong itu biasanya itu sekitar 15 km. Pada saat perjalanan juga biasa-biasa saja. Tapi entah ada pikiran apa yang biasanya selalu rombongan sama teman-teman, tapi tiba-tiba saya ingin pisah sendiri sama rombongan. Pisah sendiri ini setelah nongkrong atau sebelum nongkrong? Setelah nongkrong kan biasanya masih duduk-dudukan santai baru pulang. Nah, mau pulang ini saya punya keinginan untuk pisah sendiri, dan saya mengajak teman saya yang saya gonceng ini. Jadi ayo dewe mending dulan dhisik. Saya ngajaknya seperti itu. Nah, yang saya ajak ini beda jauh dari tempat nongkrong itu. Jadi ke tempat yang saya inginkan itu. Dan saya tidak pamit dengan teman-teman saya. Rombongan yang lain. Sama rombongan yang lain, ya. Kemudian teman saya menjawab, saya masih ingat betul jawabannya. Dia menjawab dengan agak ragu-ragu. Tapi mungkin karena saya gonceng, mau nggak mau dia bilang iya. Ya wis, ayo wis. Tapi dia masih menjawabnya itu dengan ragu-ragu. Kemudian kita berdua lepas dari rombongan. Terus pisah sendiri, pengen ke tempat yang saya inginkan itu. Sebenarnya bukan ke tempat nongkrong lain, tapi cuma ingin keliling saja. Nah, di tempat nongkrong ini di pusat kota. Kemudian yang tempat yang ingin saya tuju ini di pinggiran kota, tapi masih dalam kota. Tapi di bukit. Kalau di Kediri namanya Bukit Klotok. Di Kediri Bukit Klotok, jadi ada dataran yang tinggi. Agak ya, dataran tinggi, tapi memang tempat wisata itu, tempat untuk ngopi dan nongkrong. Di situ dalam perjalanan dari tempat saya nongkrong sama temen dan ke perjalanan itu nggak terlalu jauh, sekitar 15 menitan. Dalam perjalanan biasa-biasa saja. Pada saat itu saya masih ingat betul, rencana pulang setelah nongkrong itu sekitar jam 12 malam. Karena sudah terlalu malam kan. Pulang, tapi rencana yang saya sendiri dulu ingin keliling dulu itu. Nah, di bukit itu, saya mengitari bukit itu. Bukit itu memang malam minggu pada saat itu masih sangat ramai karena ada tempat ngopi. Tapi setelah melewati bukit itu ada kuburan Cina yang saya lewati. Ingat nggak itu kuburan, nama kuburannya apa atau dikenal dengan nama apa? Kalau kuburan Cinanya saya kurang tahu namanya, tapi kalau orang-orang sekitar situ kan namanya menyebutnya Bung Cino. Bung Cino. Iya. Selama perjalanan mengitari bukit tersebut biasa-biasa saja, tidak ada perasaan seperti apa atau kejadian apa. Jadi masih biasa. Tapi setelah melewati
depan Bung Cino itu. Ini kejadian yang yang kejadian mistis yang akhirnya baru pertama ini saya rasakan dan teman saya juga merasakan. Apa itu, Pak Reza? Pada saat melewati kuburan Cina tersebut kan ada gerbangnya, gerbang besar. Itu sekitar pukul 1 malam. Dan itu jalanan kampung, walaupun kota tapi kampung, sudah sangat sepi sekali. Saya sendiri berdua sama teman saya. Saya belum merasakan kejadian mistis, tapi teman saya sudah merasakan kejadiannya itu. Kejadiannya apa? Kejadiannya dia merasa di pojokan setelah melewati gerbang kuburan Cina itu, dia merasa seperti melihat mbah-mbah. Dia ceritanya ke saya seperti itu karena saya tidak melihat itu. Dia merasa melihat mbah-mbah dengan tangannya seperti mengayun untuk bilang jangan ngebut dengan gerakan tangan, tapi tidak menyebutkan dengan gerakan tangan saja. Memberikan isyarat ya. Memberikan isyarat jangan ngebut, pelan-pelan aja. Kayak seperti di kampung kan kalau ada diperingatkan orang kan tangannya kan jangan ini ngebut. Seorang kakek atau nenek-nenek? Nenek-nenek. Iya. Kemudian setelah melewati gerbang tersebut, melewati sebuah perumahan. Nah, ini kejadian ini yang akhirnya merubah jalan hidup saya. Setelah melewati perumahan itu, saya masih ingat betul kejadian malam itu. Jadi, setelah perumahan ada sebuah jembatan kecil. Iya. Kalau orang sana bilangnya kan bu kali kecil, tapi setelah bu kali itu ada tikungan. Perasaan saya, nah ini yang baru saya merasakan setelah melewati kuburan itu. Walaupun teman saya yang awalnya sudah merasakan itu, saya yang baru merasakan. Jadi perasaan saya, jalan itu lurus, padahal itu tikungan. Jalan itu lurus, kecepatan saya kurang ingat, tapi teman saya yang banyak ingatnya. Kecepatan sepeda saya mungkin sekitar 70 atau 80 kilo. Tapi pada saat itu di jalan kampung dengan kecepatan seperti itu pasti lumayan cepat. Iya. Nah, di tikungan itu saya merasa jalanan lurus. Iya. Setelah melewati bu itu, dan saya merasa mengejar orang. Jadi seperti balapan. Iya. Mengejar orang. Dan teman saya yang saya gonceng, jadi perasaannya berbeda dengan saya. Dia rasanya malah kami berdua yang merasa dikejar sama orang. Jadi dia merasa saya naik sepeda itu semakin kencang karena dia merasa dikejar orang. Tapi sebetulnya orang ini ada atau tidak ada? Saya merasa ngejar itu ada bener ada orang. Jadi ada sepeda motor lain, tapi tidak jelas siapa yang naik, tapi saya tahu bahwa itu adalah sepeda motor di depan saya. Dan entah kenapa saya kok merasa ingin ngejar aja orang itu. Pada saat itu jalanan kampung sepi, pukul 1 malam. Nah itu akhirnya setelah tikungan itu, ternyata tikungan, karena merasa dengan kecepatan seperti itu, saya merasa jalanan itu lurus, akhirnya menabraklah tikungan tersebut. Itu menabrak seperti apa? Seperti dinding kah atau bangunan apa? Pada saat jalan lurus ketika mau menabrak itu baru saya seperti tersadar di depan tembok, loh kok tembok. Akhirnya dengan kecepatan seperti itu kan sudah tidak bisa menghentikan laju kendaraan lagi. Akhirnya benturan dan kecelakaan. Setelah kecelakaan, nabrak tembok, saya tidak sadarkan diri. Teman saya yang saya gonceng sadar, tapi kelihatan parah karena dia menyusup aspal ya. Jadi wajahnya ini kena aspal, terus lengannya sini retak. Saya tidak ada luka sama sekali, ya kan? Padahal Pak Reza di depan. Di depan, saya tidak ada luka sama sekali. Saya tidak sadar itu saya sudah di rumah sakit.
Lah anehnya lagi ini, Iya. anehnya lagi ketika saya di rumah sakit, saya baru sadar. Saya dibilangi sama perawat atau dokter, saya agak lupa karena apa ya. Jadi ketika kecelakaan masih kesadaran masih belum penuh, tapi masih saya ingat betul. Saya memberi nomor telepon rumah karena saya tidak membawa identitas. Terus teman saya juga tidak ada yang saya gonceng, tidak mengantarkan saya ke rumah sakit tersebut. Pada saat perawat itu bilang, saya tanya kan, yang mengantar saya ke sini siapa? Gitu. Saya sudah agak sadar bahwa ini di rumah sakit, saya melihat dokter dan perawat. Dan saya tanya, tadi diantar orang banyak mas, diantar orang banyak. Ini yang bercerita perawatnya. Perawatnya. Nah pada saat kejadian tidak sadar itu di waktu di TKP-nya itu, saya merasa itu ditolong sama anak muda. Sosok anak muda. Ditolong, dipinggirkan. Nah si perawatnya bilang diantar orang banyak. Orang banyak siapa? Saya tanya kan. Orang banyak siapa? Mbak. Jadi si perawatnya itu mbak. Mbak terus saya tanya, tidak tahu mas. Tadi orang banyak, seperti orang kampung, ada bapak-bapak, terus orang tua lah. Jadi yang menolong saya pada saat itu. Kemudian saya tanya teman saya kemana, nggak kenal, nggak tahu. Kemudian saya tidak sadarkan diri lagi karena saya merasa tidak bisa menggerakkan tubuh saya. Pagi harinya, masih di rumah sakit ini, pagi harinya ketika ditanya dokter keluhannya apa, ternyata ada saraf saya yang terputus karena akibatkan kaki saya lumpuh. Saya masih menanyakan teman saya ini kemana gitu loh. Keluarga saya sudah datang akhirnya. Teman saya ini kemana? Ternyata pada waktu kejadian malam kemarin itu, pada saat itu, setelah kejadian teman saya itu pergi karena belum punya handphone pada saat itu, pergi langsung ke rumah karena merasa saya sudah ditolong orang dan diantar ke rumah sakit. Ya. Saya bertanya ke keluarga saya yang sudah ada di jenguk saya di rumah sakit. Teman saya ternyata pulang ke rumah dengan luka-luka dan ngabarin bahwa kami sudah kecelakaan dan saya sudah dibawa rumah sakit. Kemudian beberapa hari kemudian, karena ternyata teman saya lukanya kan cuma goresan ya, ternyata dan retak sedikit di sini. Beberapa hari kemudian akhirnya kita ketemu dan bercerita satu sama lain. Pada saat itu saya sudah hampir 10 hari di rumah sakit karena setelah operasi saraf saya putus dan mengakibatkan ke kaki bawah lumpuh. Kemudian kami bercerita kejadiannya seperti apa. Kan pada bertanya-tanya kok bisa seperti itu kecelakaannya, dengan orang rumah dan orang perawat bercerita yang berbeda kan dengan apa yang saya alami sendiri. Nah, kemudian tanya teman saya, jadi pada saat itu dia memang merasa bahwa sebelum tikungan itu saya naik sepedanya semakin kencang, kemudian dia tahu bahwa saya tidak sadarkan diri di tempat itu. Dan memang apa yang saya rasakan pada saat sebelum itu, pada saat di tempat TKP-nya, saya merasa memang ditolong anak muda. Dia juga tahu sendiri dengan melihat sendiri bahwa yang menolong itu beneran anak muda dan dibawa ke rumah sakit. Entah anak muda ini remaja-remaja yang lain yang ngopi atau memang anak situ nggak tahu. Tapi perawatnya bilang yang mengantar saya adalah orang tua. Jadi memang betul-betul aneh ya, iya, dua cerita yang berbeda. Iya. Dari mulut orang yang berbeda juga. Terus di rumah sakit itu selama 10 harian
apa ada cerita yang Pak Reza alami hanya sekedar apa yang mengingat-ingat saja atau bagaimana? Pada saat saya di rumah sakit sekitar 2 mingguan, karena setelah operasi harus opname di situ, perawatan di situ, sampai fisioterapi di situ. Nah, yang anehnya saya sering mimpi. Nah, mimpi itu saya seperti bertemu dengan mbah-mbah, nenek-nenek yang diceritakan teman saya sebelum kecelakaan itu. Jadi pada saat di tikungan sebelum itu kan ditemui mbah-mbah, dan itu mbah itu seperti muncul di mimpi saya, seperti mengingatkan kembali, kayak bilang, nek diomongi wong tua iku manto. Jadi sering muncul di mimpi, dan saya tanya ke teman saya apakah di mimpi juga, ternyata sama. Jadi setelah sekian lama dari kejadian itu, mbah-mbah itu masih sering muncul kalau saya dalam ditemui di mimpi. Teman saya kadang malah bertemu secara langsung atau secara penampakan ya. Dan kadang juga seperti mimpi, dan pesannya pun sama. Jadi seperti mengingatkan. Begitu. Ini kejadiannya berulang setelah kecelakaan, dan sering muncul pada saat saya masih di rumah sakit. Kemudian mbak itu benar-benar tidak muncul lagi setelah beberapa bulan. Tapi keadaan hidup saya sudah berubah, karena pada saat itu saya sudah didiagnosis lumpuh ya, karena sarafnya putus. Akhirnya harus fisioterapi, kursi roda, sampai sekarang saya pakai alat bantu jalan seperti itu. Oke, yang saya dengar sebelum kita take video kali ini, Pak Reza menceritakan kalau ayah dari Pak Reza memiliki usaha untuk pengobatan alternatif. Itu bagaimana ceritanya? Ya, selain memang pengobatan medis, namanya orang tua kan berikhtiar mencari pengobatan alternatif kemana-mana. Jadi sudah banyak pengobatan alternatif ditemui atau dicoba. Salah satu pengobatan alternatif yang dicoba sama ayah saya masih di Kediri juga, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Jadi kalau di Kediri kan ada gunung besar, pergi ke sana. Pesannya, saya tidak ikut ke sana, tapi karena tidak terlalu percaya hal seperti itu. Tapi mbah yang di pengobatan alternatif itu bilang bahwa anak ini arek iki dieloki mbah-mbah sing nek kuburan iku. Kemudian dicoba dengan pengobatannya beliau, sampai akhirnya setelah beberapa bulan hilang, nenek tersebut sudah tidak ada lagi. Ya. Cukup seru pengalamannya ya Pak Reza. Ya. Ada lagi yang mau diceritakan? Ya itu benar-benar pengalaman yang benar merubah hidup saya. Tapi kalau kejadiannya sampai bikin saya lumpuh memang kan karena kecelakaan itu. Tapi pada saat kejadian yang mengiringi kecelakaan itu, benar-benar yang baru saya pertama kali saya rasakan, atau saya punya pengalaman mistis seperti itu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Reza atas pengalamannya. Terima kasih sudah berbagi dengan kita semua. Bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama, pengalaman-pengalaman mistis, silakan kalian bisa tuliskan di kolom komentar atau berbagi melalui Instagram kami. Mungkin
Anda bisa menjadi narasumber lainnya. Terima kasih. Silakan like, subscribe, dan share video kita supaya kita bisa sama-sama merinding.